Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang pantas kita haturkan mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini selain untayan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan usia, kesempatan, kelonggaran kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian sirah nabawiyah dan perjalanan bisnis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat serta salam semoga tetap tersurah, terlimpah kepada uswah hasanah kita, teladan sepanjang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah dan perjalanan bisnis Nabi sampai pada bagaimana pesan hijrah Nabi. Karena kebetulan pada kesempatan hari ini kita masih memasuki bulan Muharram, bulan yang memiliki sejarah. Karena bulan ini Rasulullah bersama para sahabat yang melakukan eksodus hijrah dari Mekah menuju Madinah. Salah satu agenda utama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesampainya di Madinah saat hijrah adalah melakukan survei untuk pendirian pasar. Pengagendaan terhadap survei pasar tentu bukan tanpa alasan. Ya, sebagai warga baru Madinah, Rasulullah dan para sahabat muhajirin mengalami banyak kesulitan, terutama menyangkut kebutuhan ekonomi. Kita bisa membayangkan Rasulullah dan para sahabatnya yang selama ini memiliki aktivitas, memiliki rumah, harta benda, binatang ternak dan sebagainya, harus kehilangan semuanya setelah pindah ke Madinah. Belum lagi biaya perjalanan dan kondisi psikologi yang masih ketakutan karena dikejar-kejar kaum kafir Mekah. Maka tidak heran kiranya jika pada hari-hari awal kehidupan kaum muslimin, ekonomi mereka ini sedang mengalami krisis. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian sebelumnya, ada 3 hal penyebab kondisi perekonomian negara Madinah ini masih dalam krisis saat itu. Yang pertama, masyarakat muslim asli Madinah atau kaum Ansor harus berani mengambil risiko menanggung belanja dan kebutuhan ekonomi masyarakat muslim yang datang dari Mekah atau kaum muhajirin. Tentunya kebutuhan terhadap pangan, sandang, dan papan cukup besar, bahkan mencapai 2 atau bahkan 3 kali lipat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sumber-sumber perekonomian Madinah saat itu masih didominasi oleh orang Yahudi dan Nasrani. Nah, pantas dalam 2,5 tahun pertama di Madinah,
Rasulullah dan umat Islam masih bergelut dengan kondisi krisis ekonomi. Lalu yang ketiga, ditambah lagi pada saat itu umat Islam harus menghadapi peperangan yang dilancarkan oleh kaum musyrikin Quraisy Mekah, sehingga anggaran terpaksa harus dibagi untuk perang yang sangat merepotkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Pangeran Diponegoro, baik yang saat ini on-site, offline, maupun yang berada di rumah masing-masing secara online mengikuti kajian Sirah Nabawiyah. Dalam menghadapi krisis ekonomi saat itu, Rasulullah sebagai kepala negara mampu melakukan strategi yang jitu dengan melakukan dua hal. Yang pertama, Rasulullah langsung melakukan survei pasar sebagai upaya untuk melihat kondisi real perekonomian masyarakat dan menyiapkan tempat berusaha kaum muslim yang berasal dari Mekah. Lalu yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk perkongsian antara kaum muhajirin dan ansor di Madinah. Sebagaimana diketahui, kaum ansor memiliki kebun-kebun yang luas, sedangkan kaum muhajirin memiliki tenaga dan skill yang baik sekaligus pekerja keras. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 9 Allah melukiskan keindahan, kekompakan, kepedulian dua kelompok, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Termaktub di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ayat ini melukiskan dua golongan yang saling membantu, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga darinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Luar biasa kalau kita lihat bagaimana dua golongan ini saling berpadu, saling membantu. Sementara kalau kita melihat bagaimana situasi geografis, karena berbeda dengan Mekah. Kota Madinah ini adalah wilayah yang subur dan menjadi pusat hasil pertanian.
Jadi kota ini terletak 250 mil sebelah utara Mekah dan merupakan daerah agrikultur yang kaya oasis. Masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang heterogen. Di dalamnya terdiri dari 11 klan dan 8 diantaranya beragama Yahudi. Penduduknya terdiri dari 3 komunitas besar, yaitu Yahudi, Arab Pagan, dan penganut Kristen. Di antara 3 kelompok tersebut, komunitas Yahudi adalah yang paling mendominasi. Merekalah yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan, serta menguasai perdagangan. Di samping itu mereka juga mempunyai keahlian-keahlian dalam bidang industri sederhana waktu itu. Berbeda dengan Mekah yang memiliki lembaga malak. Masyarakat Madinah tidak memiliki lembaga pemerintahan. Masing-masing suku mempunyai aturan sendiri yang diterapkan untuk anggotanya. Hal ini kerap kali menimbulkan permusuhan antar suku karena tidak adanya mediator. Nah, peran inilah yang kemudian dimainkan dengan baik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana aktivitas ekonomi di Madinah? Cuaca yang sedang, tersedianya banyak air dan tanah yang subur merupakan faktor alam yang mendukung berkembangnya aktivitas pertanian dan perkebunan di Madinah. Sebagian besar penduduk Madinah dengan berbagai tingkatan ekonominya, baik yang berbangsa Arab maupun Yahudi, mengelola tanah mereka sendiri. Namun sebagian ada juga yang mencari keuntungan dengan menerapkan sistem muzara'ah, membagi hasil panen dengan orang yang mau mengelola tanah dengan kadar yang disepakati. Nah, ketika hijrah, kaum muslimin Madinah ini menawarkan separuh tanah yang mereka miliki kepada kaum muhajirin supaya digarap oleh mereka. Namun Nabi menolak ide ini. Di antara alasannya adalah karena keahlian penduduk Mekah adalah berdagang. Sehingga Nabi mendorong mereka untuk melakukan aktivitas tersebut supaya dominasi ekonomi Yahudi di Madinah yang jauh dari prinsip ta'awun, tolong menolong, dan keadilan al-adalah bisa tereliminasi. Selain itu, ketidakahlian mereka dalam bidang cocok tanam ini dikhawatirkan akan mengurangi hasil produksi dan menimbulkan problem sosial ekonomi. Meski demikian, ada juga sebagian kaum muhajirin yang mencoba bercocok tanam. Setelah kebijakan Ihya al-Mawad diberlakukan oleh Nabi, sebagian kaum muhajirin mulai menekuni bidang pertanian dan perkebunan. Nah, perdagangan ini merupakan mata pencaharian tingkat kedua di Madinah. Kaum Yahudi sangat dominan dalam menguasai sektor perdagangan ini. Semangat mengumpulkan harta, sistem riba yang dipraktikkan, dan juga tidak adanya sikap toleran dalam aktivitas ekonomi ini merupakan faktor yang menjadikan kaum Yahudi menjadi penguasa modal yang dominan di Madinah. Barang-barang yang didagangkan di Madinah kebanyakan adalah hasil dari masyarakat Madinah sendiri, baik dalam bidang pertanian, perkebunan maupun peternakan. Selain dua mata pencaharian tersebut, pertanian dan perdagangan, penduduk Madinah juga berkecimpung dalam bidang industri kecil. Sebagian mereka konsen dalam bidang pengolahan makanan, seperti pengeringan kurma untuk kemudian dijual di pasar-pasar. Industri pembuatan minuman keras khamr juga meluas di kalangan masyarakat Madinah dan bangsa Arab pada umumnya.
bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi khamr di Madinah kebanyakan dari buah kurma. Bisa, buah kurma bisa. Nah, ini merupakan keistimewaan khamr di Madinah. Jadi sebab di tempat-tempat lain khamr dibuat dari anggur atau buah lainnya. Pelepah kurma dan daunnya juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk membuat keranjang dan tikar. Pembuatan alat dan perabot rumah tangga lainnya juga banyak dijadikan mata pencaharian masyarakat Madinah. Biasanya bahan dasar untuk membuat alat dan perabot adalah kayu sidroh, torf, asal yang banyak tumbuh di Madinah bagian selatan. Kulit hewan dan bulunya juga dijadikan bahan dasar dalam industri pembuatan alat-alat rumah tangga dan pakaian. Ini adalah gambaran bagaimana kondisi masyarakat Madinah pada saat itu. Lalu kehidupan ekonomi kota Yathrib atau Madinah pada saat itu sedang tidak dalam kondisi yang baik. Ketika kaum muslimin Mekah berhijrah ke kota tersebut, perang antara suku Aus dan Khazraj yang didukung kelompok-kelompok Yahudi Madinah sering terjadi. Nah, hal ini berdampak buruk bagi aktivitas dan produktivitas ekonomi mereka. Hasil cocok tanam tidak mampu menutupi kebutuhan bahan pokok masyarakat Madinah. Sehingga sebagian bahan pokok seperti gandum dan minyak harus didatangkan dari Syam untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini, kedatangan kaum muhajirin yang datang tanpa membawa hartanya di Mekah, ini menambah beban dan problem ekonomi yang dihadapi masyarakat Madinah. Tidak semua kaum muhajirin ini mempunyai kemampuan dan nasib yang sama dalam usaha melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan kaum Ansor. Sebagian mereka ada yang tidak mampu bekerja secara mapan, sehingga mereka lebih sibuk dengan kegiatan tafaqquh fiddin. Saya pernah menceritakan bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf gitu. Ia adalah sosok yang luar biasa. Pada saat beliau hadir ke kota Madinah, ia tidak memiliki apa-apa, semua ia tinggalkan, ternaknya, rumahnya, perkebunannya, udah semuanya dia tinggalkan. Nah, ketika dia datang, kemudian kaum Ansor ini bahasa Jawane niku nawari. Jenengan ngerasa ndak, cukuplah tunjukkan kepadaku di mana letak pasar. Sama seperti Nabi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah begitu datang, langsung yang dilakukan adalah melakukan survei ke pasar untuk memastikan perekonomian bagi masyarakat di sana. Dan ini memiliki nilai strategis. Pasar ini memiliki nilai strategis. Satu tempat kalau tidak ada pasar, bayangkan. Ya kan? Orang itu merasa tenang gitu ya. Hidup di sebuah wilayah ketika tidak jauh dari lokasi dia berdomisili ada pasar. Karena kebutuhan pokok. Nah, yang pertama adalah itu. Begitu Rasulullah sudah melakukan survei, lalu Rasulullah mencoba memberikan perbantuan bagaimana kaum muhajirin dan kaum Ansor ini bisa berpadu, berkongsi. Ini tadi yang saya sampaikan. Sebenarnya masyarakat Madinah itu masyarakat yang ya memiliki beberapa mata pencaharian. Tadi yang pertama adalah bercocok tanam.
Tapi ketika ditawarkan kepada kaum muhajirin, kaum muhajirin ora terbiasa cocok tanam, biasanya dagang, maka pilihannya adalah yang kedua. Jadi itu. Nah, ini ada sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menggambarkan kondisi Ahlus Suffah ya. Dalam satu kisahnya ini dijelaskan, laqad ra'aitu sab'ina min ashabis suffah ma minhum rajulun alaihi ridaan imma izaran wa imma kisaan qad rabatu fi a'naqihim faminha ma yablughu nisfas safaini wa minha ma yablughul ka'baini wa yajma'uhu biyadihi karahiyatan antura auratuhu. Saya melihat penghuni Suffah sebanyak 70 orang. Pakaian yang mereka miliki ini hanyalah pakaian penutup bagian bawah dan kain penutup bagian atas yang mereka ikatkan di leher-leher mereka. Sebagian ada yang panjangnya sampai betis dan ada yang sampai tumit, sehingga mereka ini harus memegang kain penutup itu dengan tangan mereka karena takut jika aurat mereka ini kelihatan. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa sejak awal keberadaan di Madinah, salah satu problem besar yang dihadapi umat Islam adalah problem kemiskinan. Baik di kalangan penduduk asli Madinah maupun pendatang dari Mekah. Dan ini merupakan salah satu problem yang dihadapi dan coba ditangani oleh Nabi SAW dan para sahabat selama di Madinah. Nah, bagaimana penanganan kemiskinan ini? Pada masa Rasulullah SAW, jadi yang pertama adalah memaknai kemiskinan. Dalam pandangan Islam, kemiskinan adalah bukan satu kenikmatan. Ben wong mesti ora kepengin uripe sengsara gitu ya. Ia merupakan satu bentuk ujian hidup. Nah, dengan kemampuan dan potensi yang ada, ia harus diupayakan untuk dihindari. Dan apabila kemiskinan tetap terjadi, harus dihadapi dengan sabar, tawakal, dan dibarengi dengan usaha, ikhtiar untuk melepaskan diri darinya. Nah, pandangan terhadap kemiskinan seperti ini terlihat jelas dalam ucapan-ucapan dan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tampak melalui doa-doa yang selalu dipanjatkan dan diajarkan kepada masyarakat pada saat itu. Dalam salah satu doanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari kefakiran dan juga kekafiran sekaligus secara bersamaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa kedua keadaan tersebut ini mempunyai dampak negatif yang hampir setara bagi kehidupan manusia, sehingga harus diupayakan untuk dihindari. Ini kalau doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Nah, ini Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Ini hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dalam Musnad. Dalam doa-doa yang diajarkan kepada para sahabat, Nabi menitik beratkan supaya dihindarkan dari ujian
atau fitnah yang muncul dari keadaan fakir. Sebagaimana diinformasikan oleh istri beliau Aisyah bahwa Nabi biasa mengucapkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Ya Allah, sungguh aku meminta perlindungan kepadamu dari ujian di neraka. Min fitnatin nar wa adzabin nar, siksa di neraka. Wa fitnatil qabri, dan ujian dalam kubur. Wa adzabil qabri, dan siksa dalam kubur. Wa syarri fitnatil ghina, dan buruknya ujian ketika kaya. Wa syarri fitnatil faqri, dan buruknya ujian ketika fakir. Ini doa ini luar biasa, ini dihafal ke mantep nih. Ya Allah, sungguh aku meminta perlindungan kepadamu dari ujian di neraka, siksa neraka, ujian dalam kubur, siksa dalam kubur, buruknya ujian ketika kaya, dan buruknya ujian ketika fakir. Masya Allah. Lalu sahabat Abu Hurairah yang sempat hidup 3 tahun bersama Nabi di akhir kehidupannya juga menginformasikan bahwa Nabi ini sering meminta perlindungan dari 4 hal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdil bala wa darakis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Loh, iki pas. Kita ini kalau pas situasi pandemi, dongane kan kados ngeten niki. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Nah, ini doa ini ternyata dilantunkan oleh Rasul sendiri. Rasulullah itu meminta perlindungan dari kesusahan hidup, jahdil bala, lalu wadarokis syiqa, menemui kemalangan, wasu'il qadha, jeleknya putusan qadha, ketetapan Allah, wasyamatatil a'da, dan gembiranya musuh melihat kesusahan lawannya. Lengkap. Jadi ini luar biasa. Ini situasi-situasi memang pada saat di Madinah memang situasi yang sulit. Cara Jawa niku sakjane wong Madinah niku ya sih rekoso gampang. Uripe niku sih durung kepenak. Terus kemudian kaum muhajirin dari Mekah ora nggawa apa-apa. Jadi situasinya sulit saat itu. Jadi sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan jahdil bala dalam doa tersebut adalah kehidupan yang susah. Keadaan yang menyebabkan hidup ini menjadi payah sampai tingkatan tidak bisa teratasi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa jahdul bala adalah sedikitnya harta dan keluarga. Mula ya di sela-sela doa ini ya, ketika kita memanjatkan doa kepada Allah, nah donga niki dipun waos mawon. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syiqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da.
Ini dungane Kanjeng Nabi. Maka cara pandang seperti ini juga ditanamkan oleh Nabi pada masyarakat muslim Madinah waktu itu. Suatu hari Ummu Sulaim menghadap kepada Rasul bersama Anas bin Malik yang masih muda. Lalu Nabi mendoakan Anas dengan doa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, anugerahilah dia Anas harta dan anak yang banyak. Aktsir malahu, anugerilah harta yang banyak, ya, wa waladahu dan anak yang banyak. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berilah keberkahan atas semua yang engkau berikan kepadanya. Nah, begitu juga ketika Nabi mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit, Nabi menasihati Sa'ad supaya harta yang diwasiatkan ini jangan sampai lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Beliau menegaskan supaya wasiat yang dikeluarkan cukup sepertiga saja, dengan alasan supaya keluarga yang ditinggalkan nantinya masih dalam keadaan kecukupan. Ngono nek jenenge wasiat niku aja luwih saka sepertiga. Ini ada tuntunannya. Lalu berikutnya adalah doa pagi dan sore hari yang diajarkan oleh Rasulullah, juga mendorong masyarakat Madinah untuk giat mencari rezeki. Jadi ini termasuk bagaimana ini kalau dalam konteks sekarang ini, situasi kita ini sedang sulit. Saya kira bagaimana Rasulullah menangani situasi sulit pada saat itu bisa kita terapkan. Doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini ada satu lagi, doa pagi dan doa sore yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Lho niki dungane. Gusti, inni as'aluka, sak temene kula nyuwun dateng panjenengan Gusti ilman nafi'a, ngilmu sing manfaat, warizqan thayyiba, lan rizki sing apik, wa amalan mutaqabbala, lan amal sing katompo. Nah, ini luar biasa. Cara pandang dan sikap seperti ini merupakan langkah antisipatif yang dilakukan oleh Nabi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya ketercukupan ekonomi dan bahayanya kemiskinan di hati para penduduk Madinah, terutama kaum muhajirin dan kaum miskin lainnya. Saya kira ini barangkali yang bisa kita bahas untuk kajian Sirah Nabawiyah pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, paling tidak kita bertambah wawasan. Ini momentumnya tepat sekali bagaimana Rasulullah berhijrah. Jadi ada makna hijrah saat Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah, dan di saat berada di sana situasinya sulit. Lalu bagaimana mengatasinya? Ini persis. Paling tidak kita harus upayakan dua hal, yaitu ikhtiar jasadiyah dan ikhtiar ruhiyah. Ada protokol bumi, ada protokol langit. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terima kasih. Wal afwu minkum. Mari kita sudahi kajian pada kesempatan malam hari ini dengan doa penutup majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.